Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan hamba-Nya sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Siap nggak untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Insyaallah siap, Bu. Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu jadi kita setiap pagi harus sarapan dulu ya sebelum memulai pembelajaran supaya kita lebih bersemangat dan materi yang diajarkan guru pun cepat diterima sama kita ya. Jadi enggak lesu aja, enggak lemas saja belajar itu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Pertama, Anda semua silahkan isi daftar hadir pada link Google Form yang sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Setelah itu baru kita memulai pembelajaran ya. Silakan buka grup WhatsApp-nya ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Oke, sudah selesai ya mengisi daftar hadirnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar materi tentang apa? Ayo. Ada yang tahu nggak hari ini belajar materi tentang apa? Organ akar, Bu. Betul sekali Anissa Hidayah. Baiklah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Seperti kita manusia, kita terdiri atas kaki, tangan, dan juga kepala. Dan di kepala tersebut juga terdapat bagian mata, bagian hidung, mulut, telinga. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian tubuhnya. Siapa yang tahu apa saja bagian-bagian tubuh pada tumbuhan? Izin menjawab, Bu. Ya, Melin, silahkan. Setahu Melin, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada biji, Bu. Oh, lengkap sekali ya. Yang Melin sebutkan itu sudah bagus, sudah betul. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Anissa Hidayah. Coba sebutkan, apa fungsi daun pada tumbuhan? Fungsi daun ya, Bu? Ya. Di dalam daun itu terdapat klorofil ya, Bu, dan di sana tempat terjadinya fotosintesis, Bu. Wah, jawabannya sangat lengkap ya. Berarti sudah belajar nih tadi malam. Baiklah, selanjutnya Ibu mau nanya nih pada Fauziah Rizky. Coba sebutkan, apa fungsi akar bagi tumbuhan? Fauziah? Fauzia terkendala jaringan, Bu. Oh, sepertinya Fauzia sedang terkendala jaringan. Ibu akan lemparkan pertanyaannya kepada Melin. Coba Melin sebutkan apa fungsi akar bagi tumbuhan. Melin? Ibu, tadi suaranya putus-putus, boleh diulang? Apa fungsi akar bagi tumbuhan, Melin? Setahu Melin, fungsi akar itu Bu, untuk memperkokoh tumbuhan. Selain itu, pada akar berfungsi sebagai penyerapan air, Bu. Ya, benar sekali. Wah, sepertinya sudah banyak yang belajar.
Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan mempelajari materi KD 3.4. KD 3.4 yaitu tentang menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Jadi kita akan mempelajari khususnya tentang struktur dan fungsi organ akar pada pertemuan kali ini ya. Yang mana IPK kita yaitu menganalisis struktur dan fungsi jaringan penyusun akar. Tingkat kognitifnya C4. Tujuan pembelajaran kita, setelah peserta didik memperhatikan guru menerangkan PPT dan menonton video, peserta didik mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi organ akar secara benar dan tepat. Materi ini nantinya Ananda semua bisa mengaplikasikannya terhadap tanaman Ananda di rumah. Ananda lebih merawat dan memperhatikan tanaman Ananda semua. Sehingga kita lebih mencintai alam karena begitu banyak fungsi tumbuhan untuk kehidupan kita. Dari struktur dan fungsi tumbuhan, terutama akar ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif STAT. Yang mana yang pertama itu Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan memberikan soal pretest dan posttest nantinya, dan juga kalian juga akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Baik. Saja ya, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan, terutama bagian akar. Siapa yang tahu apa itu tumbuhan? Di antara anak-anak ibu semua, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan seperti halnya menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, dan banyak nutrisi lainnya yang kita butuhkan itu bersumber dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, ada akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Baiklah, struktur dan fungsi tumbuhan yang akan kita bahas pertama kali yaitu dari yang terbawah sekali yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi dan menuju air. Warna tidak terlalu hijau atau keputihan atau kekuningan dan memiliki bentuk meruncing. Pada slide selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar akar. Dapat anak-anak Ibu lihat yaitu pada gambar yang berwarna putih itu gambar akar secara keseluruhan di dalam tanah. Sedangkan pada gambar yang berwarna kuning yaitu bagian akar yang lebih spesifik lagi. Yaitu yang pertama dari atas terdapat leher akar atau pangkal akar atau kolom, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang yang paling mendekat ke batang. Itu disebut dengan leher akar atau kolom. Lanjut ke bawahnya sedikit, dapat kita lihat yaitu batang akar atau corpus radicis, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Selanjutnya, makin ke bawah lagi dapat kita lihat yaitu cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Jadi, cabang akar tersebut bisa lagi bercabang menjadi cabang-cabang yang lebih banyak lagi. Cabang-cabang yang lebih banyak lagi tersebut dapat kita sebut namanya sebagai serabut akar atau fibrilla radicalis. Selanjutnya yaitu yang setelah cabang tadi
terdapat serabut, kemudian pada serabut juga terdapat bulu-bulu halus atau rambut-rambut akar yang disebut sebagai pilus radikalis. Selanjutnya yaitu ujung akar atau apex radicis, bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Dapat anak ibu lihat pada gambar, yaitu apex radicis, bagian akar yang paling muda yang menonjol ke bawah satu dan tidak memiliki cabang. Dan paling ujung dari apex radicis yaitu disebut dengan tudung akar atau kaliptra. Bagian akar yang terletak paling ujung sekali yang berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah, serta untuk menyerap air dan garam dari dalam tanah. Sistem perakaran terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apakah ada di antara anak-anak ibu yang tahu apa perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Kepada Nisa Hidayah, coba jelaskan. Ya Bu, kalau akar tunggang itu akarnya itu ada yang satu buah yang lebih panjang daripada akar-akar yang lainnya. Kalau akar serabut itu ukurannya sama panjang dan biasanya bergerombol. Wah, bagus ya. Ini udah tahu sebelumnya atau karena melihat slide PPT yang Ibu tampilkan nih? Lihat slide, Bu. Nggak apa-apa. Ibu akan menjelaskan. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Berdasarkan tipe percabangan dan bentuknya, akar tunggang dapat dibagi menjadi akar tunggang yang tidak bercabang dan sedikit bercabang, dan akar tunggang berdasarkan tipe percabangan dan bentuknya, akar tunggang dapat dibedakan menjadi akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang biasanya tidak memiliki percabangan atau hanya memiliki percabangan sedikit saja. Fungsi utama dari akar tunggang ini biasanya adalah sebagai tempat penimbunan makanan dan merupakan bagian tumbuhan yang bisa dimakan atau dimanfaatkan. Contohnya seperti wortel atau umbi batang, seperti singkong. Itu merupakan akar tunggang yang percabangannya bisa dimanfaatkan atau dimakan sebagai bagi tumbuhan itu untuk tempat penimbunan makanan. Sedangkan akar tunggang yang bercabang biasanya memiliki percabangan yang banyak dengan cabang yang membentuk percabangan lagi. Berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, banyaknya percabangan yang terbentuk memberi kekuatan yang lebih besar untuk menopang tegaknya batang dan juga memperluas daerah perakaran sehingga air dan hara yang diserap akan semakin banyak. Dapat anak-anak ibu lihat yaitu pada contoh tumbuhannya pada slide PPT, akar serabut yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa kan dapat kita lihat banyak akar-akar kecil-kecil yang menonjol keluar. Itu merupakan contoh dari akar serabut. Sedangkan akar tunggang yaitu dapat kita lihat pohon beringin. Pohon beringin akarnya besar-besar dan juga sedikit, serta memiliki ukuran yang berbeda. Aku akan menanyakan kepada anak-anak ibu, apakah kalian sudah tahu apa fungsi akar lainnya selain menyerap air? Apakah ada yang tahu apa fungsi akar lainnya selain menyerap air? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Semua akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah atau tempat tumbuh, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Jadi akar tersebut tidak hanya menyerap air ya,
tetapi juga sebagai penopang tumbuhan agar kokoh dan bisa berdiri. Dan juga untuk menyerap nutrisi-nutrisi lainnya seperti hara, mineral, garam, dan lain sebagainya ya. Jadi akar tidak hanya menyerap air. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada contohnya seperti singkong dan bengkuang. Seperti singkong dan bengkuang kan akarnya itu berubah menjadi besar dan nantinya bisa kita manfaatkan serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan loba, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan loba akan dipanen sebelum perbungaan. Sepertinya itu penyampaian materi dari Ibu, yaitu apakah ada di antara anak-anak Ibu yang belum memahaminya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mana nih? Kok nggak ada suaranya? Apakah masih ada di ruang Zoom? Masih, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan video. Silahkan ditonton ya. Ibu akan men-share video pada layar share screen. Sebagai manusia, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita bisa susah bernafas dan bahkan tidak bisa hidup. Penghasil oksigen yang utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari 2 jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam 2 golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Kegunaan akar bagi tumbuhan ada 3, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai alat pernafasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kentang, dan untuk memperkokoh tumbuhan. Baiklah, sudah selesai ya. Apakah ada memperhatikan video yang Ibu putarkan tadi? Atau
Hanya namanya saja yang ada di Zoom nih. Kepada anak-anak Ibu, apakah ada memperhatikan video yang sudah Ibu berikan? Ada, Bu. Ada. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Melin, Aulia, Nabila, Reza, dan Razia. Kelompok kedua ada Wilda, Dara, Cemara, Aulia, dan Ida. Dan kelompok 3 ada Lena, Fauziah, Regina, Husnul, dan Wilda. Yang mana kelompok ini digunakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan kepada grup WhatsApp. Ibu akan menunjukkan yang mana LKPD yang akan dikerjakan. Kepada anak-anak Ibu semua, silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp, yaitu yang berupa dokumen Word. Dibuka dan dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu harap kalian bisa berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp masing-masing kelompoknya. Ibu berikan waktu selama 15 menit dalam mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nanti dikirimkan berupa file PDF kepada grup WhatsApp kelas kita ya. Ibu tunggu selama 15 menit. Waktunya sudah habis ya dalam mengerjakan KPD. Baiklah. Ibu akan memberikan post-test pada link grup WhatsApp yang sudah dilihat tadi. Silakan selama 5 menit. Ibu akan menunggu dan hasilnya langsung nanti akan Ibu sampaikan pada link Zoom ini siapa yang mendapat nilai tertinggi dari pretest dan post-test yang Ibu berikan. Baik, Bu. Nah, baiklah setelah Ananda semua menyelesaikan pretest dan post-testnya, nilainya itu sudah masuk langsung ke Ibu, dan Ibu akan menyampaikan siapa yang mendapat perolehan nilai pretest dan post-test tertinggi ya. Ibu akan menampilkan pada layar Zoom. Tunggu sebentar. Sampaikan perolehan pretest dan post-test yang sudah Ananda kerjakan. Aulia pretestnya 60, post-testnya 80. Anissa Hidayah pretestnya 65, post-testnya 85. Melina Berlian pretestnya 70, post-testnya 80. Razia Sri Wahyuni pretestnya 50, post-testnya 75. Reza pretestnya 40, post-testnya 85. Vidya pretestnya 60, post-testnya 70. Lena pretestnya 50, post-testnya 80. Wilda Meriza pretestnya 60, post-testnya 85. Fauziah pretestnya 65, post-testnya 90. Dara pretestnya 50, post-testnya 80. Cemara pretestnya 55, post-testnya 80. Regina pretestnya 40, post-testnya 80. Husnul Khatmi pretestnya 70, post-testnya 85. Dan Nabila pretestnya 70, post-testnya 90. Berdasarkan data tersebut, yang mendapatkan nilai tertinggi dari pretest dan post-test yaitu Nabila. Kita beri A+ kepada Nabila yang sudah mendapatkan nilai pretest dan post-test tertinggi. Berarti dapat Ibu simpulkan mungkin Nabila lebih serius ya dalam materi pembelajaran kali ini. Bagaimana nih dengan Ananda semua yang belum
mendapat pencapaian nilai yang bagus, Ibu harap ke depannya lebih bagus lagi dan lebih serius lagi dalam belajar. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sepertinya Ananda semua sangat bersemangat sekali ya dalam belajar hari ini. Siapa di antara Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi dan menuju air. Warna akar itu keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk yang runcing. Berikut ada merupakan struktur luar akar. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar, atau yang bisa juga disebut kolom. Yang kedua ada batang akar atau corpus radicis. Yang ketiga ada cabang-cabang akar. Yang keempat ada serabut akar. Yang kelima ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Yang keenam ada ujung akar. Dan yang ketujuh ada tudung akar. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya. Tepat sekali kesimpulannya. Dan Ibu harap untuk kedepannya semua siswa Ibu lebih aktif lagi seperti Husnul Khatmi, bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Ibu sudahi dengan, oh ya, Ibu lupa, untuk minggu depan, Ananda semua, Ibu berikan tugas membuat mind map tentang materi pembelajaran kita hari ini, sebagai bukti bahwa Ananda semua sudah memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.